Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 18 Januari 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu ketiga, khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 11 Januari 2026 jam 9 pagi sebesar Rp11.983.000. Syukur sebesar Rp1.325.000. Persepuluhan sebesar Rp155.000 dan sarana fisik sebesar Rp862.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 11 Januari 2026 jam 6 sore sebesar Rp8.522.000. Syukur sebesar Rp1.870.000. Persepuluhan sebesar Rp450.000 dan sarana fisik sebesar Rp716.000. 3. Diberitahukan bahwa sejak Januari 2026, penggunaan gedung Gereja Maranatha untuk ibadah pemberkatan nikah khusus di hari Sabtu tidak lagi dilaksanakan. Demikian untuk diketahui bersama. 4. Kami menyampaikan undangan dari Panitia Perayaan Syukur Natal warga Leparisa, Leamahu kepada warga Leparisa, Leamahu di Kota Ambon dan sekitarnya untuk menghadiri ibadah syukur Natal 2026 dan makan patita bersama pada hari Sabtu 24 Januari 2026 jam 12 siang bertempat di Kafe dan Resto Maribos, bekas Kafe Gaba-Gaba. 5. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta S. Werinusa dengan menggunakan tata ibadah minggu ketiga. 6. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. 7. Pembacaan Alkitab TB2 dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. 8. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini: 1. Trio Arika Smanli. 2. Jukulele Arika Smanli. 3. Solo Patrick Kempa. 9. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 21 bait 1 dan 5. 10. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 180. Jemaat
Setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 18 Januari 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta M. Muskita MTH Ketua. Pendeta A. Titiahi Lewa KBSI MSI Sekretaris. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi.
Kami memuji Engkau, kami masyhurkan nama-Mu. Allah yang Maha Kuasa. Ya Yesus, anak tunggal Allah. Ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam kebaktian di saat ini kita akan membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan yang terbaca dari Alkitab terjemahan baru yang kedua dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-34. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-34. Mendahului pembacaan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayatnya ke-19 hingga ayat yang ke-34. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini. Mereka itu orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita, orang Roma. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi
Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun, Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa seluruh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Tema pemberitaan kita di minggu ini adalah percayalah kepada Tuhan, engkau dan seisi rumahmu selamat. Beberapa tahun lalu dunia menyaksikan satu kisah tentang Nelson Mandela, seorang pejuang keadilan dan kemanusiaan yang menghabiskan waktunya hampir 27 tahun di penjara. Penjara itu membatasi hidupnya, membatasi tubuhnya, mematikan kebebasannya untuk bergerak dan merampas banyak hal yang ia punya. Dan dalam banyak hal, Mandela mengalami apa yang kita sebut ketidakberdayaan dan kesunyian. Ketidakberdayaan dan kesunyian yang begitu mendalam di dalam hidupnya. Karena hidupnya ditentukan oleh tembok, oleh aturan-aturan, oleh kuasa yang tidak bisa ia kendalikan. Ia juga hidup dalam kesunyian batin yang begitu mendalam, terpisah dari keluarga, para sahabat dan orang-orang yang dia kasihi. Kisah Mandela ini menolong kita menyadari satu kebenaran yang juga sangat dekat dengan hidup kita, yaitu bahwa ketidakberdayaan dan kesunyian hidup bukan hanya dialami oleh orang-orang di balik jeruji besi, melainkan ketidakberdayaan dan kesunyian itu menjadi pengalaman iman kita semua. Pada saat-saat tertentu kita semua pernah mengalaminya. Kita pernah tidak berdaya menghadapi keadaan ekonomi di dalam keluarga,
pasang surut keuangan kita, dan kita hampir juga pernah mengalami tidak bisa mengendalikannya karena kita tidak berdaya karena kondisi-kondisi tertentu. Kita pernah merasa sendiri di tengah-tengah hidup yang ramai, di tengah ada begitu banyak orang yang bersama-sama dengan kita, tetapi kita merasa kita sendiri, tersudutkan dan sunyi. Dan kita kehilangan arah tentang siapa kita, tentang identitas diri kita sendiri, dan perlahan-lahan kita bertanya apakah hidup kita bermakna. Dan justru di titik itulah Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34 berbicara dengan jujur dan penuh pengharapan bahwa keselamatan tidak datang karena kita kuat, melainkan karena Allah hadir di tengah penjara dan rumah kehidupan kita. Allah ada bersama kita di saat kita tidak berdaya ataupun di saat kita merasa hidup ini sunyi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini membawa kita masuk ke kisah Paulus, Silas, dan kepala penjara. Orang-orang yang datang dari posisi-posisi yang berbeda, tetapi bertemu dalam satu pengalaman iman yang sama, yaitu orang-orang yang tidak berdaya dan orang-orang yang mengalami kesunyian di tengah tekanan hidup yang begitu menyakitkan. Paulus, Silas, dan kepala penjara mengalami situasi sebagai orang yang tidak berdaya. Di dalam ayat 23 menyatakan bahwa Paulus dan Silas berkali-kali didera, dipukul, dimasukkan ke penjara, bahkan ke ruang yang paling tengah dari dalam penjara itu. Kaki mereka dipasung, tubuh terluka, dan ruang gerak dibatasi, seakan-akan tidak ada lagi masa depan bagi mereka karena semua tertutup. Dan itulah ketidakberdayaan yang nyata sekaligus kesunyian karena relasi mereka dengan dunia luar terputus. Dalam kisah yang sama, Lukas juga menampilkan ketidakberdayaan kepala penjara. Ia hidup terikat oleh sistem yang keras, dan itu membuatnya tidak berdaya untuk bebas menentukan sikap. Ia begitu tertekan karena jika ada tahanan yang melarikan diri, maka itu bahaya kepadanya. Itu ancaman dan kehancuran bagi hidupnya. Karena itu ketika pintu-pintu penjara terbuka, dia ingin membunuh dirinya. Karena jika tidak, sistem di sana akan menghancurkan dia karena tidak berhasil. Penjara dalam kisah ini bukan hanya tempat bagi setiap orang yang tidak berdaya, tetapi juga ruang kesunyian yang paling dalam. Paulus dan Silas bergumul di tengah malam, jauh dari keluarga dan persekutuan. Hidup mereka dibatasi tembok dan jeruji tahanan. Kepala penjara pun sendirian dengan ketakutannya, tanpa tempat untuk berbagi, tanpa jaminan untuk berlindung kalau dia salah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ibu bapak, anak-anak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita bahwa kita sering mengalami situasi yang tidak berdaya dan merasa sunyi dalam hidup ini,
sama seperti yang dialami Paulus, Silas, dan kepala penjara. Kita pernah tidak berdaya jika menghadapi sakit dari waktu ke waktu. Kita pernah merasa tidak berdaya di dalam keluarga-keluarga kita, apakah relasi kita sebagai suami istri, persekutuan kita dengan anak-anak dan orang tua. Kita pernah merasa tidak berdaya di dalam pekerjaan-pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan karena berat, karena target-target, rencana-rencana tertentu harus direalisasikan. Kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak sanggup, dan kita tidak berdaya untuk semuanya. Kita pun pernah merasakan kesunyian dalam hidup ini. Hidup bersama, tinggal bersama dengan semua orang yang kita kasihi, tapi kadang-kadang tidak saling berbagi, tidak saling terbuka satu dengan yang lainnya, memendam luka, merasa ada yang harus diprotes, tetapi kita diam dan tenang saja, karena tidak tahu kita mau menyampaikan kepada siapa dan berbicara kepada siapa. Kita semua pernah merasakan dan mengalami ketidakberdayaan di dalam hidup kita. Kita pernah merasakan kesunyian yang begitu mendalam dalam hidup kita dari hari lepas hari. Pertanyaan iman yang penting bagi kita, ibu bapa dan anak-anak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita menghadapi ketidakberdayaan dalam hidup ini, kalau kita mengalami kesunyian-kesunyian di dalam hidup, tekanan-tekanan yang kita alami dari waktu ke waktu, apa sikap iman kita? Dan di tengah situasi yang tidak berdaya dan rasa sunyi dalam hidup itu, Lukas di dalam Kisah Para Rasul menulis sesuatu yang begitu menguatkan kita. Saya ingin memperlihatkan kepada kita di dalam ayat 25. Di tengah malam, Paulus dan Silas yang tidak berdaya dan merasa sunyi itu berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tidak ada formula yang lebih kuat, tidak ada rumus yang lebih hebat dari apa yang diteladankan oleh Paulus dan Silas di tengah ketidakberdayaan dan kesunyian, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ayat 28, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Dan juga ayatnya yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Berita ini ingin menggugah kita sebagai orang-orang percaya. Kalau mau seisi rumah selamat, maka kasih diri per Allah atur. Kalau mau melewati masa-masa tidak berdaya, kalau mau menjalani kesunyian-kesunyian dalam hidup, kasih diri for Allah atur. Tidak ada yang lain. Kalau orang memberi diri seutuhnya kepada Allah, maka pasti di dalam rumah akan ada doa. Kalau orang memberi diri kepada Allah, maka pasti di dalam rumah ada puji-pujian. Kalau orang memberi diri kepada Allah,
maka pasti di dalam rumah akan ada pembacaan dan perenungan firman. Kalau orang kasih diri for Allah ator, maka di dalam rumah pasti ada nasihat dan teguran. Itu berita yang sungguh-sungguh membuat kita merenungkan dengan lebih baik lagi cara kita menghadapi ketidakberdayaan, cara kita menghadapi kerapuhan kita, cara kita merespons tekanan, masalah, dan beban-beban yang ada. Karena kasih diri per Allah ator adalah panggilan iman untuk ikut jalan selamat dan bukan untuk ikut jalan yang celaka dan membinasakan. Kalau seisi rumah kasih diri per Allah ator, kalau seisi rumah ada doa, pujian, dan firman, maka kalau ada ombak besar seperti apapun, atau kalau ada ombak kecil seperti apapun, ketong seng tada ombak dalam hidup itu sendiri. Ketong panggayo sama-sama dengan Tuhan. Ketong sen taku angin datang dari muka atau belakang menghadang kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga. Ketong sen taku perahu rumah tangga dan perahu-perahu kehidupan ini tak colo ataukah tidak. Ketong percaya orang-orang yang suka si diri for Allah pasti selamat dan tidak celaka. Kalau suka si diri for Allah ator, kalau seisi rumah ada doa, ada pujian, ada firman, ada nasihat, maka laki bini bajalang dari hari lepas hari saja, piara anak-anak saja, opa dan oma berjalang saja, di dalam usia-usia yang sudah lanjut saja, para janda dan duda menghadapi kehidupan dengan penuh pengharapan saja. Mengapa? Karena katong suka si diri for Allah ator dan tuntun. Bukan berarti tidak ada masalah, tantangan, dan cobaan, tetapi orang-orang yang kasih diri untuk Allah ator dalam ketidakberdayaan dan kesunyian adalah orang-orang yang tidak mengandalkan dirinya dan mereka percaya sepanjang Allah memegang tangan kita maka kita akan berjalan bersama-sama dengannya. Kalau ketong kasih diri for Allah ator, lalu di dalam rumah, di tempat kerja, di pergaulan-pergaulan ada doa, di rumah tangga ada nyanyian, ada firman, kerja saja. Bikin jabatan bye-bye saja. Tugas-tugas mungkin banyak, beban, tantangan, cobaan, orang-orang mungkin akan juga senang dengan ibu bapa dan anak-anak sekalian, tapi pegang firman ini. Suka sediri for Allah ator, kerja saja, bikin tugas saja, dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara ketong semua. Tapi masalahnya adalah kira-kira di dalam rumah ada nyanyian keseng. Kira-kira di dalam rumah ada doa keseng. Kira-kira di dalam rumah ada firman yang dibacakan dan dibagikan, direnungkan dari hari lepas hari. Dan semoga ibu bapa dan anak-anak kita semua menjadi bahagian dari orang-orang di seisi rumah yang berdoa, memuji Tuhan dan membaca kebenaran-kebenaran firman-Nya. Karena katong percaya satu hal, tiap orang yang telah percaya dan memberi diri kepada Allah
dalam segala ketidakberdayaan dan kesunyian, sama seperti Paulus dengan Silas bilang kepada kepala penjara, kami semua masih ada di sini. Itu suara yang mewakilkan, yang ingin menegaskan suara Allah. Berjalan saja, beta sama-sama dengan Ale. Di sini, di rumah ini, dengan ketong, di dalam ketong punya pekerjaan-pekerjaan dan dalam perjalanan-perjalanan apapun, karena ketong percaya tiap jalan yang ketong pilih adalah jalan selamat dan bukan jalan celaka. Ketong semua diingatkan betul oleh Paulus dan Silas bahwa kalau seisi rumah suka sediri per Allah ator, kalau seisi rumah ada doa pujian dan firman, maka apapun situasi yang kita alami, mau uang banyak kah, uang sedikit kah, harga-harga murah atau harga-harga mahal atau tidak, semua itu tidak boleh membuat kita terpuruk, semua itu tidak boleh membuat kita hancur. Dan sabda ini mengundang kita, mari ingat baik-baik Tuhan pun kasih sayang yang lebih besar daripada kisah di penjara. Karena bukankah Paulus dan Silas bersaksi, sekalipun mereka dipasung di dalam penjara, tidak berdaya, tidak bisa bergerak untuk apapun, menjalani gelap dan sunyi, tetapi lihatlah, pintu-pintu penjara terbuka. Belenggu-belenggu yang merantai hidup mereka terlepas. Paulus, Silas, dan kepala penjara seng celaka tapi selamat. Ibu bapak, anak-anak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua pernah mengalami situasi-situasi yang berat di dalam perjalanan-perjalanan beriman kita. Saat dimana kita juga pernah merasakan apa yang juga dirasakan oleh Paulus dan Silas di tengah malam, dan hanya berteriak dan bersuara kepada Allah. Saya percaya ibu bapak dan anak-anak punya pengalaman-pengalaman yang jauh lebih baik, lebih indah. Sama seperti di dalam nyanyian GPM, saat-saat di mana ketong rasa hati balisa, saat-saat di mana ketong rasa air mata balandong karena beban-beban cukup banyak, tantangan yang bisa ketong hadapi dengan segala baik, rasa sampai di jantung. Ingat baik-baik, bukankah tengah-tengah malam ketong juga sama dengan Paulus dan Silas, bataria frontua, kasih hidup untuk Tuhan atur. Karena ketong percaya hanya itu kekuatan yang akan membuat ketong begitu bisa menjalani hidup ini. Izinkan beta mengajak ibu bapa ketong coba menghayati nyanyian GPM, di hati rasa belisa belandong air mata. Cuma
Bila Allah seperti itu yang ketong percaya, dan Allah seperti itu yang menemani kita di tiap penjara dan rumah kehidupan, maka apakah masih pantas ada keraguan dan kekhawatiran untuk menjalani hari-hari hidup ini? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kalau seisi rumah suka sendiri for Allah ator, kalau seisi rumah ada doa pujian dan firman di tengah ketidakberdayaan dan kesunyian, maka hidup kita tidak lagi berjalan menuju celaka, tetapi menuju pada keselamatan. Kita tidak perlu mencelakakan diri dalam ketakutan, keputusasaan, atau kelelahan hidup. Karena ingatlah ada satu suara yang berkata, kami masih ada di sini. Dan di balik suara itu Allah sendiri menyatakan, aku tidak meninggalkan engkau. Maka, marilah kita pulang dengan iman ini, percaya kepada Tuhan, dan kita serta seisi rumah kita akan diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dengan penuh kasih kami mengundang berturut-turut persembahan pujian. Yang pertama trio Arika, dan yang kedua Jukulele Arika Smanli. Disilahkan.
kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, cerita tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan, mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya.
kasih untuk pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita memberikan, dengarlah anjuran ini. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Inilah persembahan kami ya Tuhan, yang kami berikan dari kekurangan serta kelebihan kami. Kiranya Tuhan memberkati itu, agar bisa memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Amin. Dengan penuh kasih kami mengundang solois Patrick Kempa mempersembahkan pujiannya. Shalom Bapak Ibu Jemaat semua. Lagu yang akan kita bawakan berjudul Yet Not I, But Through Christ in Me. Lagu ini mau bilang buat ketum bahwa segala kekuatan, kemenangan dan harapan berasal dari Kristus yang tinggal dalam orang percaya, bukan dari kekuatan diri sendiri yang memberikan keselamatan, kebebasan dari dosa dan janji kebangkitan menjadi hidup sebagai kesaksian akan kuasanya. Grace is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my status from my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is only bound to this. Oh, how strange and divine, I can sing only smile, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior will stay. I labor on in weakness and rejoicing. For in my need, His power is displayed. To this I hold, my Savior will find me. Through the deepest valley He will lead. All the night has been won, and I shall ever come, yet not I, but through Christ in me. No faith I dare, I know I am forgiven. The future sure, the prison has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised forever through the grave. To this I hold, my hands and divine me. Jesus now and ever in my plea. All the chains are released, I can sing, I am free, and know that, but through Christ in me. Oh,
My hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is coming, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Ooh, yet not I, but through Christ in me. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi, mari kita tenang dan satu dalam doa syafaat. Kita akhiri dengan berdoa Bapa kami bersama-sama, dan pada bagian doksologinya kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan dalam Yesus Kristus yang Maha Murah, sebagai para pelayan dan jemaat-Mu di Magdis-Mu yang kudus ini, kami semua datang menghadap hadirat Bapa dan memasrahkan seluruh pergumulan beriman kami dengan pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur, karena Tuhan mencintai kami. Tuhan menjaga dan memelihara kami dari hari lepas hari dalam susah maupun senang. Dan jika kami boleh ada sampai pada saat ini bukan karena kehebatan kami, tapi karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami. Bapa yang kekal kudus, kami datang mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya Engkau selalu menyertai dan mengasihi kami. Engkaulah yang menjaga dan menaungi rumah tangga kami, dan biarlah perjalanan-perjalanan rumah tangga kami dituntun dan dipelihara oleh kasih Tuhan. Rumah tangga yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Rumah tangga yang sementara bergumul dalam beban, masalah, tekanan, dan rupa-rupa pencobaan. Tuhan peluk dalam kasih-Mu supaya kami tetap utuh sebagai suami dan istri menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan, sebagai para janda dan duda, kami berdoa Tuhan Engkau menjadi sahabat yang terbaik bagi kami. Kami sebagai anak-anak yang masih kecil, para remaja, pemuda, orang-orang dewasa, dan orang tua kami yang sudah lanjut usia sekalipun. Kami percaya Engkau senantiasa menemani dan melangkah dalam seluruh pergumulan beriman, dan kami mohon Tuhan sertai dan Tuhan pimpin seluruh pergumulan ini. Ya Bapa Allah yang kekal kudus, anak cucu kami yang masih bertumbuh, berkembang, bergumul dengan pendidikan dan bergulat mencari lapangan pekerjaan, Tuhan kuduskan dan urapi mereka belajar dengan sungguh-sungguh, berjuang mencari masa depan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, mempersiapkan diri dengan segala baik. Tuhan mengasihi dan memberkati anak-anak kami dalam pergaulan-pergaulan di lingkungan-lingkungan sosial apapun. Jangan biarkan mereka celaka,
Tapi biarlah mereka ada dalam dekapan kasih-Mu, mengatur langkah-langkah hidup mereka pada tapak-tapak kebaikan, dan Tuhan selamatkan mereka senantiasa. Kami yang bergelut dengan berbagai pekerjaan, tugas pengabdian, berbagai bisnis, mata pencaharian, dan usaha-usaha apapun yang kami lakukan, di mana saja Tuhan, jerilelah kami, ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu lah kami mohon, kuatkan kami bekerja, berkarya, dan menunaikan usaha dan mata pencaharian kami yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan banyak orang, dan untuk kepentingan hidup pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Ingatkan kami untuk bekerja dengan jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan Tuhan jauhkan kami dari berbagai cobaan yang bisa menghancurkan kami di medan-medan pekerjaan, pengabdian, dan pergumulan-pergumulan beriman kami. Ada di antara kami yang bergumul dengan karir-karir kami, dengan jabatan-jabatan kami, dengan promosi-promosi, dengan berbagai rencana-rencana kami ke depan. Kami bawa semuanya, ya Bapa. Ini anugerah yang berasal daripada-Mu, biarlah segala yang dijalani oleh jemaat-Mu, Tuhan berkati dan Tuhan kasihani senantiasa. Jemaat-Mu yang sudah memasuki masa-masa pensiun, purna bakti, dalam tugas dan pengabdian apapun, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami, mengisi dan menjalani masa-masa pensiun di dalam kasih-Mu, dan biarlah Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka tanpa henti-hentinya. Ya Bapa Allah yang kekal kudus, kami yang bergumul dengan berbagai rencana-rencana indah ke depan, kami yang memeluk berbagai beban, kesusahan, tantangan, dan cobaan-cobaan, tekanan-tekanan yang belum dapat kami atasi, kami kembalikan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Siapakah kami, orang-orang berdosa, lemah dan terbatas ini Bapa. Biarlah segala keadaan kami Engkaulah yang menjaga dan menaungi kami, dan biarlah Engkau menuntun kami dengan tidak kurang sesuatu apapun. Kami yang bergumul dengan gangguan-gangguan kesehatan kami, sakit kami Tuhan, Engkau jamah dan urapi tubuh-tubuh jasmani kami. Engkau berkati segala tindakan medis yang kami lakukan supaya kami mengalami kesembuhan dan dipulihkan di dalam kuat kuasa-Mu, ya Bapa. Allah yang kekal kudus, kami menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu dalam seluruh keadaan mereka. Semua ibu bapa dan anggota jemaat yang hadir di dalam ibadah ini Tuhan, dalam gedung gereja Maranatha maupun secara live streaming, Tuhan berkati dan Tuhan sambut seluruh pergumulan jemaat-Mu dalam tiap-tiap pribadi, keluarga, rumah tangga. Tuhan kasihani dan Tuhan pimpin senantiasa. Bapa yang kekal kudus, kami mendoakan lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga-lembaga swasta apapun di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam peran, dalam tugas dan tanggung jawab apapun. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin seluruh pimpinan, seluruh pejabat di dalam tugas dan tanggung jawab untuk kesejahteraan banyak orang pada tiap level dan tingkatannya. Kami berdoa Tuhan mengasihi dan Tuhan memberkati kekasih-kekasih kami di ruang-ruang publik tempat mereka mengabdi. Bapa yang kekal kudus, Tuhan berkati gereja-Mu di Klasis GPM Kota Ambon dalam tugas-tugas pemberitaan Injil di 21 jemaat, baik di jemaat maupun di Klasis. Tuhan
para hamba-Mu seluruh perangkat pelayan dalam tugas-tugas pelayanan dan agenda-agenda pelayanan sepanjang usbu ini. Tuhan mengasihi dan Tuhan berkati Bapak Ketua Klasis, Ibu Sekretaris Klasis dan MPK, para sekbid, para pegawai. Tuhan mengasihi para hamba-Mu ini dalam tugas-tugas yang dipercayakan, supaya tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan sungguh-sungguh dapat dikerjakan dengan segala baik. Kami doakan gereja-Mu Tuhan, di jemaat-jemaat yang lain, di klasis-klasis lain, Majelis Pekerja Harian Sinode bersama seluruh jajaran dan perangkat pelayan sinodal dalam pergumulan-pergumulan bergereja saat ini. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin, supaya para pelayan dan jemaat-Mu di gereja ini menunaikan tugas-tugas pelayanan, bergumul sebagai gereja di jalan-jalan yang telah Tuhan tetapkan. Bapa yang kekal kudus, kami mendoakan para pelayan-Mu yang melayani di dalam ibadah minggu saat ini, ya Bapa. Rekan-rekan kekasih majelis jemaat dari Silo, tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system, pengisi pujian, kolektan, tuagama, pembaca, Alkitab, security, dan lain-lain. Para kekasih kami yang mempersembahkan pelayanan terbaik dalam pelayanan ini, Tuhan berkati dan Tuhan kasihani semua kami. Semoga pelayanan ini memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi semua kami yang mengambil bahagian di dalamnya. Kami pasrahkan seluruh hidup ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat diundang berdiri. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Ada di dalam nama
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Bu Bapak Jemaat anak-anak disilakan duduk untuk berdoa syukur. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Tuhan memberkati. Shalom.